Caranya ya memang harus dipetakan. Jadi mau nggak mau ya sebagai orang project management tuh punya time management yang bagus. Kita nggak bisa nyambi lah ya. Belajar itu nggak bisa ya, yang penting belajar dulu, ya, harus punya target. Modal utamanya itu dulu. Jadi kita harus punya knowledge-nya dulu. Jadi certified atau tidak itu ya itu sebagai award ya. Worth it nggak certified PMP? Sekarang worth it. Sekali lagi kita balikin lagi bahwa orang yang mendapatkan PMP, dia certified PMP itu knowledge project managementnya at least dia punya ya basic knowledge-nya. Ya, kira-kira gambarannya kayak ini. Kayak pembalap jalanan dengan pembalap yang memang MotoGP, sama-sama kenceng tapi yang satu tahu aturannya gitu ya. Tahu aturan, tahu ya hal-hal yang proper. Nah, itu bedanya di situ. Kalau di percentage hampir semua pekerjaan saya itu kalau saya nggak bisa ngerjainnya, nggak ada contekannya gitu ya, saya akan larinya ke PMO. Kita menjawab pertanyaan atau concern orang terhadap masih kepake nggak sih sertifikasi ini? Masih, sangat masih. Good day Avenuers, welcome back to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Gimana kabarnya Avenuers? Semoga sehat ya semuanya. Seperti episode-episode sebelumnya, kita selalu menghadirkan narasumber yang hebat yang siap untuk sharing knowledge kepada Avenuers semua. Kali ini kita ditemani oleh Mas Reza Ismiryadi, PMP, PMI, RMP. Beliau merupakan ahli dan juga sudah mengelola banyak proyek di bidang oil and gas. Wah, keren sekali Mas Reza. Mas Reza boleh disapa Avenuers sebelumnya? Saya sebut selamat pagi menjelang siang ya. Mungkin ada sore, nggak tahu. Jadi halo semuanya buat Avenuers. Mudah-mudahan saya bisa share apa yang saya punya terkait dengan project management terutama di oil and gas. Gitu Mbak Dani. Baik, Mas Reza, sebelumnya terima kasih banyak Mas Reza di tengah kesibukannya masih berkenan untuk sharing knowledge kepada rekan-rekan Avenuers semua. Mas Reza nih, Mas Reza kan sebagai PMP certified. Nah, kalau boleh tahu waktu itu tahun berapa ya Mas Reza sertifikasinya? 2013 ya. 2013 itu Februari. Nah, waktu itu masih ingat nggak Mas menggunakan PMBOK yang versi berapa Mas Reza? Kalau nggak salah ya, itu edisi keempat ya. Wah, edisi keempat, padahal sekarang sudah ada versi ketujuh. Iya. Nah Mas Reza, ketika itu Mas Reza mempersiapkan ujian PMP, kendala atau kesulitan apa yang Mas Reza rasakan dan bagaimana cara Mas Reza untuk mengatasinya Mas Reza? Kendala utamanya kalau kita yang bekerja biasanya sih waktu ya. Waktu untuk belajar itu ini yang berat. Jadi di sisi lain pekerjaan mulai banyak, kemudian kita sudah juga punya keluarga, jadi membagi waktu pekerjaan, keluarga sama belajar ini yang cukup sulit. Caranya ya memang harus dipetakan, jadi mau nggak mau ya sebagai orang project management tuh punya time management yang bagus. Kapan waktu belajar, kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu untuk berkeluarga, dan itu memang harus komit. Otherwise ya kita nggak bisa, kita nggak bisa nyambi lah ya. Belajar itu nggak bisa ya, yang penting belajar dulu, ya, harus punya target itu aja. Nah caranya ya tadi kita punya time frame, kapan harus ujian, terus kapan harus belajar, dan secara detailnya di hari-hari apa kita siapin waktu. Ya kita punya slot sendiri ya waktunya. Kalau nggak bisa. Ya di situ kita dituntut untuk belajar memplanningkan sesuatu, mengeksekusi, sama kita ngontrol ya. Nah itu ya kesulitannya di situ, waktu, terutama waktu. Dengan komitmen dan effort yang sudah dikeluarkan di awal tadi antara membagi pekerjaan, keluarga dan belajar untuk ujian PMP, itu menurut Mas Reza masih worth it nggak? Atau penting nggak sih sebetulnya ujian PMP ini untuk pengelolaan proyek Mas Reza? Mungkin kita bagi dua ya, jadi dari segi keilmuan, knowledge-nya sendiri, kemudian dari segi sertifikasi. Kita kedepankan untuk knowledge. Jadi mau nggak mau untuk sertifikasi itu kan kita punya knowledge ya. Kita modal kita knowledge, kemudian kita bisa ikut exam dan kita dinyatakan lulus certified sebagai PMP. Nah, modal utamanya itu dulu. Jadi kita harus punya knowledge-nya dulu. Jadi certified atau tidak itu ya itu sebagai award ya, sebagai hasil dari kita belajar gitu. Nah kalau di pertanyaan yang kita kembalikan di awal bahwa worth it nggak? Worth it banget gitu ya secara knowledge. Nah memang untuk sertifikasinya itu beberapa industri
di Indonesia itu sayangnya memang belum mengakomodir terhadap personal yang certified. Tapi trendingnya sekarang mulai. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan worth it nggak certified PMP, sekarang worth it. Zaman saya dulu mungkin enggak gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang sepertinya menjadi satu kebutuhan certification terhadap project management apapun namanya. Dan kebetulan PMI menjadi salah satu pilihan saya waktu itu untuk mendapatkan sertifikasi dalam bentuk PMP. Itu kira-kira Mbak Dani jawabannya. Mas Reza, dari yang Mas Reza ceritakan tadi, dari pentingnya ujian PMP, terutama sertifikasinya. Nah, ada nggak sih Mas perbedaan dari ketika dulu Mas Reza menjadi PM sebelum memperoleh sertifikasi PMP dan setelah Mas Reza memperoleh sertifikasi PMP itu, ada perbedaan nggak yang Mas Reza rasakan? Ada, karena knowledge-nya kan beda ya, knowledge-nya beda. Tapi kita nggak bisa kaitkan antara setelah jadi PMP certified, jadi PM dengan enggak, itu biasanya sih masalah pride doang ya. Cuma yang kita depankan adalah knowledge-nya. Sekali lagi kita balikin lagi bahwa orang yang mendapatkan PMP, dia certified PMP itu knowledge project management-nya at least dia punya ya, basic knowledge-nya. Nah, dan dia bisa memanfaatkan basic knowledge itu sebagai pondasinya dia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dia. Karena di situ kita mau nggak mau belajar bagaimana kita membuat sebuah schedule, bagaimana kita mengestimasi cost gitu, bagaimana kita memanage tim. Di situ ada kaidah-kaidah yang dicantumkan di situ dan itu bermanfaat sekali. Beda dengan kita belajar project management dengan bermodalkan pengalaman dan waktu gitu. Banyak yang begitu kan ya. Project management itu ya udah jalanin aja, nanti toh bisa juga, namanya juga berdasarkan pengalaman. Nah, itu akan beda banget ya. Kira-kira gambarannya kayak ini, kayak pembalap jalanan dengan pembalap yang memang MotoGP, sama-sama kenceng tapi yang satu tahu aturannya gitu ya, tahu aturan, tahu ya hal-hal yang proper. Nah, itu bedanya di situ. Itu kira-kira Mbak Dani jawabannya. Nah, Avenuers, banyak sekali knowledge yang berguna dan bermanfaat untuk pengaplikasiannya di pekerjaan dari melakukan ujian PMP ya Mas Reza ya. Nah, sekarang Mas Reza sebagai atau menjadi salah satu bagian dari Corporate Strategic Division nih Mas Reza. Bagaimana peran PMP dalam menunjang role Mas Reza tersebut? Oh iya, kalau kebetulan di pekerjaan itu memang sifatnya strategi ya, tapi bukan berarti terlepas dari dunia project, karena project itu kan nggak mesti bentuknya proyek dalam tanda kutip kita ya. Proyek itu artinya kayak bangun jalan, bangun gedung, atau bangun pabrik, atau bangun kilang kayak di tempat saya bekerja. Cuman knowledge yang seperti tadi, bagaimana memanage tim, bagaimana membuat planning, nah itu kepake semua. Dan memang project-project yang kita handle itu kan rentangnya lebar ya. Dari mulai fase dia sebagai ide mau membangun sesuatu sampai mengeksekusi proyek itu. Jadi PMP itu, PMBOK ya, yang menjadi dasarnya untuk PMP itu sangat bermanfaat lah buat untuk pekerjaan saya selama ini. Kalau di percentage hampir semua pekerjaan saya itu, kalau saya nggak bisa ngerjainnya, nggak ada contekannya gitu ya, saya akan larinya ke PMBOK. Oke. Jadi bisa jadi dasar juga ya Mas Reza ya. Jelas. Mas Reza, tadi Mas Reza sudah sempat menyinggung nih, saat ini tren permintaan terkait PMP, khususnya ilmu project management yang berdasarkan PMBOK, itu sedang naik. Nah, menurut pandangan Mas Reza ke depannya, apakah ilmu project management ini bisa diterapkan atau diaplikasikan di bidang pekerjaan yang lain? Dan contohnya apa Mas Reza? Ya, sekarang trennya memang hampir semua korporasi. Korporasi itu mengalihkan bisnis prosesnya dia menjadi project. Oke. Jadi yang dari operation jadi project, karena memang sifatnya project itu kan ada time frame, ada siklus hidupnya, ada life cycle-nya. Jadi dengan mudah kita mau memonitor, mudah kita membuat planningnya, bahkan dibuat sedemikian rupa berdasarkan phase-nya. Misalnya dimulai dengan di oil and gas itu ada istilahnya phase definition gitu ya, atau appraisal, atau kemudian eksekusi. Nah, itu dibuat semacam itu. Padahal kalau kita rentangkan lebar, begitu sebagai operation dari sebuah perusahaan. Nah, dengan demikian si knowledge project management ini terpakai. Jadi dari mulai bagaimana kita menginisiat sebuah pekerjaan ya, pekerjaan tadi misalnya katakan ada satu korporasi mau bercita-cita bangun kilang di Indonesia, kilang minyak. Itu kan nggak serta-merta besok dibangun kilangnya, tapi kan dari idea mau jual apa. Nah,
Dari idea itu dibuatlah sebuah project untuk goalnya adalah goal apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat sehari-hari itu kadang-kadang kita ketemu dengan istilah studi kelayakan. Nah, pembuatan studi kelayakan itu di-treat sebagai project. Jadi nanti di-initiate pekerjaan atau project studi kelayakan itu, ditunjuklah project manajernya siapa, dibuat planningnya mau berapa lama studi kelayakan itu, kemudian dikerjain, dimonitor jadi apa enggak. Nah, ditutup jadi sebuah project. Nah, goalnya ya studi kelayakan, report ya, laporan studi kelayakan. Setelah itu dilanjutkan lagi, setelah jadi studi kelayakan, proyek ini layak untuk dilanjutkan, dia mungkin melanjutkan definisi proyeknya sendiri, jadi misalnya basic design kalau di istilah di oil and gas, atau ada yang nyebutnya sebagai FEED dan sebagainya. Nah, itu ilmu-ilmu project management terpakai di sisi-sisi itu. Demikianlah, mudah-mudahan bisa menggambarkan bahwa project management itu nggak melulu tentang tentang jalan, tentang konstruksi, bangun gedung tinggi atau bangun bendungan, ya enggak. Wah, luas sekali ternyata Avenuers penggunaan dari ilmu project management. Jadi, ayo semangat untuk belajar project managementnya Avenuers. Jangan malas dulu melihat tebalnya buku atau ilmu tentang project management. Semangat karena manfaatnya sangat luas sekali. Mas Reza, tadi Mas Reza sudah mengatakan juga bahwa PMP atau ilmu project management ini bisa diterapkan di banyak sekali bidang pekerjaan. Kalau untuk di masa depan, Mas Reza, menurut Mas Reza, apakah sertifikasi PMP ini masih relevan dengan pengelolaan project, Mas Reza? Harusnya masih, karena sertifikasi itu kan fungsinya bukan hanya label ya, bukan seseorang itu certified, bukan, tapi sertifikasi itu kan beranjak dari seseorang itu menggunakan kaidah yang sama gitu ya. Misalnya contoh sertifikasi SNI gitu. Kenapa harus ada SNI? Karena kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh SNI itu digunakan oleh industri itu, termasuk dengan project management. Jadi kalau kita tercertified, jadi antara kita dengan stakeholder kita yang lain itu dengan menggunakan bahasa yang sama, framework yang sama, itu fungsinya. Makanya kalau kita menjawab pertanyaan atau concern orang terhadap masih kepake nggak sih sertifikasi ini? Masih, sangat masih. Karena justru itu kita mau menyamakan. Karena tadi kita kembali ke pernyataan saya bahwa banyak orang yang masih berpikir bahwa project management itu ilmu yang didapat dari pengalaman saja gitu. Akhirnya satu orang dengan orang lain tuh gaya kepemimpinan, gaya menghandle project itu beda-beda. Karena pengalamannya beda-beda. Tapi dengan sertifikasi dia akan menggunakan framework yang sama. Nah, itu yang membuat kebutuhan sertifikasi ini akan bukan tetap ada, makin meningkat sebetulnya. Jadi jangan ragu kalau misalnya nanti saya kepake nggak ya sertifikasi. Jangan sertifikasinya dilihat, tapi knowledge-nya. Knowledge-nya itu yang paling penting. Kira-kira gitulah. Terima kasih Mas Reza. Avenuers, mari kita ubah sedikit tujuannya mungkin ya Mas Reza. Jangan lihat sertifikasinya tapi dari ilmunya, begitu ya Mas Reza ya. Nah, Avenuers, bagi Avenuers yang ingin belajar terkait ilmu project management khususnya PMP, bisa kontak Avenue di link yang ada di deskripsi ya Avenuers. Mas Reza, terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing kepada Avenuers. Semoga bermanfaat ya Avenuers bincang-bincang kita di episode kali ini. Bagi Avenuers yang ingin belajar terkait ilmu project management yang lain selain PMP yang kita diskusikan hari ini, bisa tulis di kolom komentar ya Avenuers, mau request tentang topik apa nih, boleh sekali, kita terbuka untuk belajar bersama-sama. Avenuers, terima kasih sudah menonton episode kita kali ini. Kita belajar lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.